Gimana sih Pak psikologinya, biar kita bisa tadi, bubuk tenang gitu? Ya sebenarnya kalau saya ya Pak, Heeh. itu kenapa saya tidak terlalu suka untuk bermain di saham-saham yang naratif yang saya tidak bisa mengukur dari dasar fundamentalnya Pak. Oh. Kalau saya beli company yang saya tahu kinerjanya masih akan naik, labanya masih akan naik, saya beli valuasinya di saat ini harganya juga menarik gitu Pak secara valuasi. Ya kalau jatuh kenapa pusing Pak, tinggal ambil saja. Pede aja ya? Iya, kalau naik ya saya happy, kalau jatuh saya tinggal ambil, saya punya uang cash juga yang untuk saya gunakan untuk nanti ambil barang diskonan, ya apapun posisinya saya oke sih Pak, itu. Nggak terlalu pusingin. Kuncinya fundamental ya? Kuncinya pasti selalu di fundamental Pak, Oh. yang selalu bilang fundamental nggak dibutuhkan, ya sekarang lagi kebakaran jenggot kan Pak. Tapi apakah, narasi-narasi itu nggak penting Pak Tauwil? Gini, kita punya kebebasan untuk memilih, Pak Mesirop. Kebebasan untuk memilih. Kita bisa bermain di suatu naratif yang kita nggak tahu benar atau enggak asal disukain oleh orang lain, karena naratif yang ngaco pun, Pak, kalau dipercaya oleh kebanyakan orang, itu akan benar secara price action. Sampai akhirnya ketahuan bahwa narasinya tidak benar dan salah. Nah, kenapa kita tidak memilih saham yang punya narasi secara kinerja, Pak? Gitu. Dan valuasinya murah. Toh, sama-sama naik, Pak. Ada potensial sama-sama naik. Kenapa saya harus mengambil sesuatu yang saya beresiko hanya terhadap suatu naratif yang saya tidak tahu benar atau enggaknya? Kalau ada suatu pilihan yang saya bisa lihat barangnya, saya bisa lihat bisnisnya, saya bisa lihat Oh. kinerjanya, dan valuasinya murah, dan saya tahu itu akan naik, Pak. Sesimpel itu kalau buat saya. Apalagi kalau secara fundamentalnya oke, kemudian ada narasi ya. Wah, kalau itu Wah. lebih mantap lagi, Pak. Nah. Iya. Tapi kan sebenarnya dari 900 sekian emiten di Bursa Efek Indonesia, pasti sebetulnya kalau kita rajin, ngulik-ngulik sendiri gitu, nemu aja Pak ya? Betul, Pak. Sekarang gini, Pak. Anggaplah kita punya uang 100 miliar, Pak. Gitu ya. Saya rasa 100 miliar pun kita cuma bermain cukup 4-5 emiten kok, Pak, sebenarnya. Oh, 4-5 emiten ya? 4-5 emiten masih bisa asap uang segitu gitu, Pak. Dan 4-5 emiten dari 900 itu selalu ada yang naratifnya adalah narasi yang pertumbuhan yang bagus secara kinerja dengan valuasi yang murah. Nggak terlalu susah untuk mencarinya. Pasti selalu ada, Pak. Di market kapanpun pasti selalu ada. Itu. Iya. Kalau Pak Tauwil gini, kayak kemarin saham favorit Pak Tauwil itu kan naiknya kenceng tuh. Saya ingat banget waktu podcast di sini tuh harganya 15.000 kan. ADES tikernya ya. Kan 15.000 Pak. Terus beberapa waktu kemarin tuh sampai 23.000 ya? 24 lah. Malah sempat 24.000. Itu nggak tergoda Pak untuk lepas gitu belum karena sih Pak, masih terlalu belum. Untuk saat ini, untuk harga segini belum Pak. Nah, Pak Tauwil itu gini Pak, kadang kalau kita investor ya, lihat, waduh, tempting banget nih, udah tergoda banget nih, udah ada potensi cuan segini gitu. Gimana itu Bapak memutuskan, oh belum saya jual gitu? Simple Pak, Q1 kemarin dia penjualan tumbuh dari mungkin kisaran berapa tuh? Kisaran 600 miliar per kuartal 1 itu tumbuh jadi 1T Pak. Satu pertumbuhan. Dan dia lagi ada pembangunan pabrik baru di area Cikande, itu luasnya sekitar 10 hektar, mungkin 2 atau 3 kali dari pabrik yang sekarang ya. Dan itu belum jalan Pak di Q1. Kalau itu jalan Pak, ya akan growing lagi sales ya. Saya udah hitung-hitung, harga segini jual mah bodoh gitu aja Pak. Gitu terlalu ya? Cepat lah kalau buat saya untuk jual di harga sekarang. Masih belum worth it untuk saya jual. Ada patokan tertentu Bapak biasanya lihat PE, lihat PBV gitu? Kalau saya orang yang benar-benar ngecek bisnis ya Pak ya. Jadi kalau saya ngelihatnya, karena ini saham yang growing gitu ya Pak ya, saya akan selalu untuk melihat apakah masih ada story kinerja grow yang masih bagus atau enggak. Kalau masih story grow kinerjanya 30%, saya yakin masih dengan mudah untuk dia dapatkan gitu ya Pak ya. Dan PI-nya berapa? Udah naik begitu pun juga PI-nya masih 14 saya rasa Pak. 14, atau 13 ya? Gitu Pak. Ya rasanya belum tertarik untuk jual sih Pak itu. Ya mungkin kalau biasanya kalau kita ngomong saham grow ya Pak ya, kita ngeliat dari PEG rasio ya, kalau PEG-nya 2 ya saya jual. Cuman sekarang PEG berapa berarti? Ya
masih 0, Pak. Masih 0, ya? Masih 0, Satu aja belum ya? masih jauh Pak dari 1. Oh. Gitu. Pak Towel, di tengah situasi seperti ini, saran Pak Towel untuk para investor retail ya? Gini, banyak orang menakut-nakutin ekonomi Indonesia suram. Rupiah masih akan melemah, saya percaya itu terjadi Pak. Rupiah masih akan melemah, saya percaya itu terjadi. Seperti yang saya bilang, kita ada big problem di masalah liquidity, dan kalau kita mengacu ke 2008, yaitu bisa menjadi suatu pembelajaran krisis yang terjadi, yang mirip-mirip dengan saat ini, yang mungkin akan terjadi, yaitu liquidity problem. Kalau kita belajar di kasus 2008 Pak, Indonesia baik-baik aja nggak ekonominya? Baik-baik aja Pak, kita masih grow 5% segala macam. Global yang problem. Bursa sahamnya gimana Pak? Jatuh Pak, jatuh. Tapi jatuhnya itu sempat jatuh ke angka 1.100 gitu ya Pak. Dan hanya dalam waktu setahun itu naik ke 2.300 Pak. Jadi naiknya jauh, naik dengan sangat cepat. Jadi kalau buat saya, kita jangan terlalu untuk timing the market. Oke, saya mau beli, mau jual di harga sekian. Nanti kalau turun saya benar-benar mau ambil. Habis itu pokoknya habis saya beli langsung naik. Bahkan market maker paling hebat sekalipun nggak akan bisa nebak Pak waktunya gitu. Nggak bisa ya? Nggak akan mungkin bisa, nggak akan ada yang bisa nebak kapan saya jual, waktu tepat kapan waktu beli. Patokannya selalu buat saya adalah value-nya menarik, kinerja ke depan masih menarik atau enggak, dan kalau market berbaik hati memberikan diskon dengan harga menarik, ya jangan takut untuk ambil. Karena kalau ekonominya baik-baik aja, kinerja emitennya masih akan bertumbuh, kejatuhan itu hanya bersifat temporer. Tapi kalau sampai kalian gunakan kesempatan ini untuk ngambil yang aneh-aneh gitu ya Pak ya, dan yang udah jatuh 70% pun masih PI-nya 100, ya sayang gitu Pak. Ini kesempatan untuk kita bisa mengambil emiten-emiten yang sehat dengan harga yang murah Pak. Pak Masyirom pasti udah lama di market, coba Pak, dapat saham Big Bang dividen 10%. Kapan pernah kejadian dalam sejarah Pak? Iya, gede-gede banget. Ini suatu kesempatan yang kita bisa menemukan barang-barang yang menarik, harga menarik, ya jangan sia-siakan. Jangan terlalu takut lah. Pada akhirnya saham itu kinerja. Gitu Pak. Kalau ini Pak, kita bikin urut-urutan ya. Apa aja yang perlu dilihat oleh investor ketika mau masuk suatu emiten tertentu gitu. Urutan Pak, 1, 2, 3 gitu. Kalau buat saya Pak, ya, yang pasti harus melihat dari sisi manajemen Pak. Karena saya tuh sudah banyak lah Pak, banyak cerita saya bermain saham, berinvestasi saham pada emiten-emiten dengan momentum yang kayaknya menarik, tapi manajemennya ya mungkin tidak terlalu baik gitu Pak. Sentimen yang bagus di manajemen yang tidak baik, hasilnya selalu tidak baik. Itu pengalaman saya.